Di mobil diem, di sini diem. Gak ada tuh sekalipun cerita tentang pernikahan. Ada masalah apa toh? Semalam Umi ngimpi lagi nimang putu. Didoain aja. Kamu kan yang minta ke Umi buat kita bulan madu. Aku nggak mau tahu ya, Lin. Gimana caranya kamu cari alasan bilang ke Umi kalau kita nggak butuh bulan madu? Aku ini masih perawan, Run. Aku ini belum pernah disentuh sama Gus Biru. Kenapa? Nggak cinta, dia sendiri yang bilang sama aku, Run. Kenapa nggak kau gauli aja sih, Gus? Gak bisa, Zal. Aku nggak bisa ngelakuin itu tanpa rasa cinta. Dan kita akan menikah. Aku akan bawa kamu ke depan Umi dan Abah. Kalaupun mereka nggak setuju, aku akan tetap menikahi kamu. Kamu jangan gila, Mas. Kalian ini berdua sudah jadi suami istri, tapi kok masih kelihatan kaku. Ya udah kalau gitu kita batalkan aja workshopnya. Kok jadi marah sih, Mas? Harusnya aku terima resikoku pada saat aku memutuskan untuk menikahi Alina. Itu nggak ada hubungannya sama ini loh, Mas. Kenal, no? Ini Ratna Rengganis. Alina Suhita. Ratna Rengganis. Saya ini pernah membayangkan tabarukan sama Mas Biru ke Kudus. Bayang damainya. Kamu itu bicara, seakan-akan keinginanmu tidak akan pernah terwujud, Lin. Jika Gus Biru tidak bisa mengantarmu ke sana, saya akan dengan senang hati menggantikannya, Lin. Saya gak pengen punya anak dari laki-laki yang tidak mencintai saya. Terus gimana dengan harapan Umi dan Abah, Lin? Ada 1000 alasan, Gus, yang bisa saya berikan kepada mereka kenapa saya nggak hamil-hamil. Tapi nggak akan ada satupun alasan yang bisa saya berikan kepada anak kita nanti kalau dia bertanya apakah dia dibawa ke dunia ini karena cinta. Kita cerai saja, Gus. Yang sudah hadir dan siap menyapa, silahkan. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Oke, mungkin dimulai dari Pak Bawaslu, silahkan Pak. Perangkaian Jakarta jadi kota ke-7 dan siap untuk dalam ordean juga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini pertunjukan pertama untuk umum di Kota Jakarta. Kita ada promo di betul-betul merupakan premier karena kita hadir dan pemainnya hadir. Ada beberapa kota saya hadir bersama Mas Arci, Pradara, dan banyak sekali kota yang nihil manis, menulis novelnya itu terus, dan bagian setiap kota kita ada case-nya hadir. Dan hari ini pendesnya pasti akan senang sekali karena hampir komplit ini pemainnya hadir hari ini. Jadi ini adalah karya yang sangat istimewa bagi saya, bercerita tentang lingkungan pesantren, mencoba menarasikan perempuan dengan cara yang sangat menarik, dan lebih baik saya nggak usah bicara banyak lebar, toh sebentar lagi itu akan ditonton. Tapi satu hal yang paling membahagiakan saya adalah yang ingin saya bagi hari ini, bahwa di sela-sela gempuran film-film horor yang begitu merajalela, sehingga konon katanya tempat paling serem di dunia itu ada di bioskop-bioskop di Indonesia. Mudah-mudahan hari ini kita bisa merubah itu menjadi bioskop-bioskop di Indonesia ada film-film cinta, film kasih sayang, penuh saling pengertian, penuh toleransi, dan penuh hal-hal yang positif lainnya, insya Allah. Dan mungkin satu lagi yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang hari ini berada di ruangan ini adalah sahabat-sahabat teman-teman saya yang sangat beruntung, karena setiap kita ini selalu kan kalau mau premier kita melakukan advance ticket sale, penjualan tiket dibuka, kita lakukan di biasanya umumnya kita itu cuma satu studio, ya kan, di 17 kota itu biasanya satu studio aja kita jual tiket. Di Jember baru jual, jadi world tiket habis cepet sampai
orang muncul calo sampai mengusulkan tiketnya jual 150.000 lah. Ada yang orang bilang itu saya 2 juta pun saya bayar teh. Hanya kita tambah hanya alhamdulillah di Kediri 10.000. Wow. Di kota kedua di Surabaya, saya pikir ini kalau saya jual tiketnya sekarang tanggal 25 apa ya sih gitu kan. Ini Surabaya satu, tapi karena didesak kita tambah lagi. Dan begitu juga di kota-kota lainnya. Akhirnya yang di Jakarta pun biasanya kita ada jual tiket. Kita coba jual tiket di hari Sabtu kalau nggak salah, cuma 1 jam habis satu studio. Dan pagi ini kita juga buka beberapa kota hanya sekejap mata habis. Dan mudah-mudahan ini adalah antusiasme yang positif dan insya Allah bayar. Karena waktu saya di Kediri dan Jogja, saya selalu setelah selesai pertunjukan kalau saya punya kesempatan saya masuk ruangan dan pertanyaan saya selalu, yang udah nonton nggak mau nonton lagi siapa? Nah, jawabannya seperti ini. Betul? Nah, nanti saya akan tanya juga nanti insya Allah setelah nonton, yang sudah nonton ingin nonton lagi siapa? Jadi ini adalah doa yang baik dari kawan-kawan semua yang ada di balik layar karya ini, karya yang dibuat dengan hati, yang semoga juga bisa menempati hati kalian. Karena karakter-karakter yang ada di sini tidak ada antagonismenya, protagonis, semuanya mempunyai value yang baik dimana kita bisa mereposisi diri kita atau mengidentifikasikan diri kita dengan karakter tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah sih, Alhamdulillah senang banget melihat antusiasme teman-teman yang di Jawa Timur berasa kayak jual tiket Coldplay sih Pak. Iya, orang mau tiket konser nih, mau tiket artis itu. Bangga banget. Semoga teman-teman semua yang nonton di sini juga menikmati filmnya, Insya Allah. Harapan saya sih sebenarnya simpel aja sih, saya pengen mungkin orang tua lebih berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di pesantren, karena yang saya tampilkan di sini adalah pesantren yang baik, Insya Allah. Terima kasih. Siap, terima kasih tuh. Hega Gary sebagai sutradara, juga ada Mbak Hilma Anis sebagai penulis novel Hati Suwita, dan juga Mas Alim Studio sebagai penulis skenario. Tepuk tangan dong teman-teman. Yes. Silakan bersama dengan kita Mas Alim, Mbak Hilma, sambil menunggu Mas Archie dan juga Pak Parwes. Saudara Mas Archie tinggal bersama kita di sini. Silakan. Dan juga kita undang, ini dia jajaran cast yang terlibat di dalam film Hati Suwita bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Nadia Arina, Omar Daniel, Anggika Bosterli, Ibrahim Risha, Devina Aurel, Wafda Seifan, Tutus Thompson, Tedesi Ratnasari, dan juga Santi. Iya, sebentar sudah hadir bersama dengan kita di sini, silakan. Hadir di studio ini. Ya. Batia boleh, Batia bersama dengan kita juga ada Batia Subianto sebagai penata musik bersama dengan kita. Ini Batia. Namanya akhir. Nggak lupa, emang buat sengaja kita simpan karena musiknya membawa kita ikut terbawa seneng, gregetan sama semua yang ada di sini ya. Batia, terima kasih. Dan juga sekali lagi buat teman-teman yang ada di sini juga, kita juga sudah kedatangan Om Selamat Raharjo. Silakan teman-teman. Di sebelah kanan paling ujung, iya, yang paling muda harus di yang paling muda harus bersama dengan kita juga di sini. Oke, sudah lengkap semuanya yang hadir hari ini. Untuk teman-teman juga sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk seluruh dari Hati Suwita.
Kang Dharma. Pertanyaannya Kang Dharma kan nggak bisa jemput siapa Kang Dharma? Sampaikan setelah insya Allah mudah-mudahan masyarakat di seluruh Indonesia bisa menyaksikan ini keluar tuh harapannya mereka mendapatkan apa Pak setelah nonton ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu sebelum filmnya mulai saya sempat masuk dan pengen bertanya, siapa yang mau nonton lagi Hati Suwita? Karena sekali lagi saya tanya, siapa yang nggak mau nonton lagi? Nggak ada kan, kalau mudah-mudahan. Insya Allah. Amin, insya Allah ada Mas. Itu akan jadi doa, insya Allah rezekinya ada, Ya. pasti punya. Amin. Oke, di sini adalah tempat yang paling membahagiakan saya, tentunya karena sahabat-sahabat pers hadir hari ini nonton dan turut merasakan perjalanan Hati Suwita, dan kayaknya udah ditunggu-tunggu nih kapan nih Suwita di sini. Malam pertama sama Gus Biru, kapan ya kan? Begitu kejadian ya Allah itu senengnya, saya aja ikutan merinding padahal saya udah berkali-kali nonton ya. Tapi ini crowd yang sangat luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Yes. Saya berharap apa yang dirasakan oleh semua sahabat-sahabat yang hadir hari ini itu juga yang akan dirasakan oleh penonton kemudian hari. Ada sahabat saya nih, Son, gimana bilangnya Son? Oke. Nah, jadi Hati Suwita adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Ningtyas Maanis, dan tentunya novel ini sangat jelas berbicara menarasikan perempuan dengan sangat baik, tapi juga bukan berarti memojokkan pria di sini. Karena Gus Biru pun punya alasan kenapa dia belum mau menyetujui Alina sebagai istrinya. Yang ke 7 bulan, ya Allah, gimana itu? Tapi di sini pun yang menarik adalah tidak ada tokoh yang antagonis, semuanya protagonis, Rengganis. Kita bayangkan waktu saya baca novel itu, ini yang berbeda dengan cerita yang saya pernah ketahui tentang, bayangkan mantan datang ke rumah dilayani oleh istri. Hidup Rengganis, ada tim Rengganis juga nih. Wah, ada mulai hashtag tim Rengganis nih Pak kayaknya nih. Di situ yang luar biasa peperangannya, di mana Alina menghadapi perangnya, bagaimana Rengganis memahami Alina Suwita. Ini ada sesuatu yang menurut saya sesuatu yang baru. Apa yang disajikan dari novel itu yang kemudian itu skenario-nya oleh Mas Alim dan kemudian juga dieksekusi oleh Aceh Kakeri sebagai sutradara. Ini Aceh ini sekarang namanya udah jadi Gus Alim. Gus Alim. Kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ada promo di beberapa kota, sambutannya alhamdulillah luar biasa. Tapi menurut saya hari ini kita butuh teman-teman pers untuk bisa mengabarkan bahwa film ini adalah film yang sangat universal, yang sangat dekat, dan kita banyak belajar dari karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Semuanya menarik. Dari Umi, sahabatnya Aruna, kemudian ya walaupun sedikit Mbak Cantik berperan sebagai ibu, ya kan, tapi tetap mempunyai peran Mbak Kung, ya kan, yang selalu muda, Kang Slamet, ya kan, dan tentunya 4 tokoh utama kita, Alina, Gus Biru, Rengganis, Kang Dharma. Ini kalau yang lucu waktu saya di promo di Jawa Timur itu kan saya jarang ya, saya tuh hanya film yang saya menyimpan hati saya di karya itu, yang sampai saya ikutan promo woro-woro ke Jawa Timur, ke Kediri, Surabaya, dan di sana
yang menjadi bintangnya itu selalu Gus Biru, Ning Hilma, sama Kang Dharma. Saya bingung gitu. Nah ini sekarang mana suaranya nih untuk Alina? Saya Pak, saya juga Pak. Saya mana suaranya untuk Rengganis? Jadi mungkin saya nggak bicara panjang lebar. Toh semua aja udah nonton filmnya. Film ini menurut saya bukan hanya film hiburan biasa, banyak pesan yang kita bisa pelajari dan banyak hal yang sebetulnya mungkin nonton sekali belum bisa terbaca secara detail karena banyak hal yang sebetulnya tersimpan untuk menjadi sebuah perenungan untuk kita tentunya temukan sebetulnya jawabannya seperti apa. Kita memposisikan diri kita itu di mana di dalam hati kita. Menurut saya novelnya adalah novel yang kaya dengan makna. Dan ya alhamdulillah tim produksinya juga telah mengeksekusi dengan baik dan castnya istimewa semuanya, tapi juga proses post produksinya juga luar biasa. Musik yang diberikan oleh Mbak Tia ya, bukan musik menurut saya scoring, karena musik kalau musik kan musik aja, ini scoringnya semua mengikuti semua bagian dari adegan sehingga kita dibawa rasanya kayak apa gitu kan. Ini jadi nggak sih malam pengantin udah pakai lingerie jadi nggak sih ya kan? Aku belum siap Gus. Udah pada nunggu Pak. Jadi semua itu memang menurut saya adalah kebahagiaan bagi saya. Kan saya sebagai seorang produser itu kan gampang, cuman menjadi orkestrasi aja. Tapi semua telah memberikan kreativitas terbaiknya. Saya mengaturkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat, terutama Ning Hilma telah memberikan kepercayaan atas novelnya yang luar biasa. Dan tentunya juga terima kasih yang paling besar untuk kalian yang penonton film. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas karya yang luar biasa aja dialihkan medianya menjadi sebuah film yang sangat luar biasa dari Star Vision dan orang-orang hebat yang ada di kanan kirinya Mbak Hilma. Itu gimana rasanya akhirnya Hati Suwita ini terus lahir dan terus bisa tersebar ke masyarakat luas, Mbak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam kenal teman-teman media, saya Hilma Anis, tersangkanya yang memporak-porandakan hati jenengan tadi. Matur nuwun sangat sudah menyaksikan film ini dan sekaligus terima kasih saya kepada Pak Produser, Mas Arji dan Mas Alim dan semuanya yang tim yang terlibat. Rasanya gimana gitu ya Mas? Rasanya tentu saja haru, bangga dan bahagia sebab saya sendiri sebenarnya karena jujur ini baru pertama ya novel saya difilmkan dan saya tidak membayangkan kalau bakal bisa lebih bagus daripada yang saya tulis gitu ya. Jujur semua penulis pasti merasakan seperti yang saya rasakan, takut kalau nanti karyanya berubah dan lain-lain. Tapi di novel Suwita karena kebetulan Pak Jan Parwes juga memberikan saya kesempatan dan ruang yang sangat luas untuk ikut mendampingi dari awal, dari mulai pemilihan pemain, kemudian pemilihan lokasi, kemudian sampai ke jalan cerita dan kostum dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya saya jadi percaya diri untuk menghadirkan film ini ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Tidak ada kata lain selain saya haru, bangga dan bahagia. Kalau ada kekurangan itu pasti kekurangan saya karena itu saya yang bikin kisahnya. Tapi kalau ada kelebihan ini ya karena tim ini semua. Ya, tepuk tangan dong, terima kasih. Mas Alim, tantangannya apa Mas? Nih dari novelnya tadi Pak Parwes bilang dan Mas Arji udah satu karya yang luar biasa juga dialihkan menjadi di film. Terus Mas Alim gimana masuk ke dalamnya dan membawa hati teman-teman tadi di sini nih kena banget gitu pas dari penulisannya, silakan. Tantangannya novelnya ini adalah novel yang tidak terlalu tebal dari sejumlah adaptasi yang saya lakukan terhadap novel yang lain, tapi ceritanya tuh padat banget gitu. Jadi bahkan untuk difilmkan dalam 2 jam, tantangannya adalah memilah mana yang mau diangkat ke layar lebar gitu. Karena ada banyak banget hal-hal yang menarik, yang luar biasa dari Alina Suwita. Tapi saya ngerasa ini pengalaman pertama saya bertemu dengan penulis seperti Ning Hilma yang mengakui secara terang-terangan di depan kalian semua bahwa filmnya jauh lebih bagus dari novelnya.
Dan saya ngerasa itulah hati Suhita. Sebesar itu hatinya untuk mengakui bahwa ini lebih dari novelnya, tapi kita tahu nggak akan mungkin saya bisa nulis seperti ini kalau novelnya nggak bagus. Nggak mungkin saya bisa punya bayangan seperti itu kalau tidak ada detail yang amat sangat menarik, kultur yang amat sangat kaya di dalam novelnya Ning Hilma. Dan itu yang semua memancing inspirasi atau memancing untuk ya menuangkan itu dalam skenario. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga pada Ning Hilma. Terima kasih sudah percaya pada saya untuk menuliskan skenario ini. Dan Ning Hilma ini adalah kisah tentang orang yang sebenarnya kita selalu menghadapi pilihan dalam hidup. Tapi begitu kita tahu bahwa dari mana kita berasal, kita mau kemana, kita akan tahu pilihan apa yang terbaik buat hidup kita. Ya, ini pesan yang mungkin bisa kita rasakan juga menjelang tahun-tahun kita akan memilih nanti. Siap Mas Adil. Terima kasih teman. Melengkapi dan juga sangat unsur yang jadi sangat luar biasa juga di hati Suhita ini. Prosesnya seperti apa? Boleh ceritakan ke teman media, terus ada tantangan tersendiri nggak dalam tata musik di dalam hati Suhita ini? Hati Suhita bahwa sebenarnya proses ini buat saya excited banget gitu ya, karena pertama kalinya lagi saya mengisi musik untuk film yang tayang di bioskop untuk pertama kalinya lagi gitu. Jadi saya excited sekali, dan saya juga excited sekali sama ceritanya, bahwa di hati Suhita itu banyak sekali warna ketegaran perempuan. Jadi Mbak Rengganisnya juga. Saya tim Rengganis, Mbak, jangan khawatir. Oke. Jadi Mbak Rengganisnya juga tegar, Mbak Alinanya juga tegar, dan semua yang di situ tuh tegar. Jadi saya merasakan warna ketegaran itu. Jadi saya tinggal mengenal karakter profil dari mereka itu, terutama ke Gus Biru juga, Kang Dharma juga itu udah gitu saya coba menggambarkan melalui musik, dan hasilnya adalah seperti yang didengarkan, yang ditonton sama teman-teman. Tantangannya adalah kalau kemarin-kemarin saya bisa gitu ya menggambarkan kesedihan, tapi buat saya kali ini sulit karena saya baru menikah, jadi agak sulit menggambarkan kesedihan itu lagi bahagia bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah bisa ya, kalau teman-teman ngerasain ada air mata yang menetes dan segala macam ya, alhamdulillah berarti saya berhasil melampaui tantangan itu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Abanzi yang udah mempercayakan untuk musiknya. Terus oh iya, terima kasih kepada Pak Parwes. Aduh lupa. Panggilan akrab sama itu ya. Terus terima kasih kepada Mas Atsi yang udah percaya, terus Mas Alim atas kerjasamanya, kemudian Mbak Hilma yang jangan salah, di proses ini memang aku banyak ngobrol banyak sekali sama Mbak Hilma. Kebetulan karena saya juga mengagum beliau, ternyata beliau menulisnya juga luar biasa. Saya sempat baca ini di pertemuan pertama saya dikasih novelnya, di pertemuan kedua saya udah kayaknya aku harus bicara banyak dengan Mbak Hilma gitu, karena saya mau coba nulis juga gitu. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih kepada semua tim yang luar biasa. Buat saya semuanya luar biasa, dan saya benar-benar ngerasa teman-teman harus nonton, harus merekomendasikan film ini benar-benar luar biasa. Dan ya gitu aja sih. Tepuk tangan dong untuk Mbak. Ya kali ini Gus Biru kan nanti Rengganis ke Belanda ya, ketemu Gus Oren nanti. Kalau bercanda ya Rengganis ya, nah aku tim Suhita soalnya nih. Terima kasih. Omar Daniel, tepuk tangan untuk Omar Daniel dulu dong. Omar Daniel tadi, itu coba boleh diangkat. Coba diangkat, mana spanduknya? Omar Daniel Ismail kata hati Suhita udah ada di pangkuanku. Sorry nih. Ya kan, Omar Daniel gimana tadi? Gue menyaksikan sendiri teman-teman yang ada di sini. Di awal kesel, ikut kesel. Tapi saat jatuh cinta, pas terjadi hal itu, mereka tepuk tangan. Ya kan, ini gimana lo mendalami sebagai Gus Biru yang sebegitu roller coaster ya untuk seorang Omar Daniel gitu, mendalami karakternya gimana, Man? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Omar Daniel, berperan sebagai Gus Biru. Tentang gimana pendalaman karakternya memang bukan hal yang mudah ya. Saya merasa film ini tentang let in dan let go.
bagaimana proses menerima dan melepaskan. Bukan hal yang mudah di mana Gus Biru harus memilih antara menunjukkan baktinya terhadap orang tuanya dengan menuruti permintaan orang tuanya untuk meminang wanita yang tidak dia cintai, atau mempertahankan egonya untuk bisa menikahi perempuan yang memang sangat dia cintai, yaitu Rengganis. Jadi sulit pastinya, bukan hal yang mudah. Saya rasa banyak di luar sana orang-orang yang mungkin pernah mengalami kejadian semacam ini, dan ya pastinya ada proses pendalaman, workshop yang kita bahas juga bersama, kita bedah skenario dan lain-lain untuk bisa mencapai tingkat emosi tersebut sih. Gimana nge-build chemistry sama Nadia dan juga sama istri Rengganis, Anggika? Silahkan. Nah, uniknya memang kebetulan saya sama Nadia baru kenal pertama kali di project ini. Pada saat proses reading adalah pertama kali kami bertemu, dan di situ juga kami memutuskan untuk dan belum ntar kita tanya Umi kalau menikah. Kami berdua sepakat untuk tidak menggali chemistry atau mengenal terlalu dalam satu sama lain, karena saya akan belajar mencintainya melalui proses syuting. Ini jadi ngomong tadi, jangan jadi Gus Biru lagi, lu mah. Wah, aku jadi pengen ikan wader nih, Bang. Jadi itu emang berarti emang lo menyesuaikan cerita gini, gue gak boleh terlalu dalam deh biar nanti pada saat kita sempat dinner sekali memang untuk ngobrol lebih lanjut, tapi setelah itu oke, stop, jangan berlanjut lagi biar nanti kita lanjutkan di lapangan. Iya. Biasa ya, Bang. Oh, Mardani tadi kamu gimana? Ini luar biasa loh, sosok yang tadi bahkan Jojo tadi ya, termasuk saya, ini ada lagi nggak ya, satu lagi gitu ya. Suhita yang lain di sana gitu, yang setegar kamu dan lain-lain. Apa yang kamu pelajari sebelum memerankan ini dan setelah proses memerankannya itu, apa yang kamu pelajari? Silakan. Yang dipelajari, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir, sudah nonton juga filmnya. Semoga suka. Menjawab pertanyaan yang tadi, apa yang dipelajari banyak banget sebenarnya ya. Pertama, aku sendiri baru tahu ada sosok Ning dan Gus, karena memang aku kan juga bukan dari background pesantren gitu, jadi aku juga nggak tahu, oh ternyata ada yang Ning, ada Gus gitu. Dan ternyata di pesantren itu saat kita bertemu dengan Ning, bertemu dengan Gus, semua itu benar-benar hormat gitu, sampai yang nunduk seperti itu, sampai kita berlalu baru mereka bangun gitu. Jadi mempelajari banyak sekali adat-adat pesantren, juga adat-adat Jawa yang sangat kental juga di dalamnya. Terus juga berdialek bahasa Jawa Timur, itu juga sebuah tantangan yang dimana juga bukan first language aku juga gitu. Juga ya bertemu dengan teman-teman semua yang kebetulan banyak sekali yang baru satu project juga, baru kenal juga di sini. Sama Pak Archie juga baru pertama kali juga, jadi itu sih. Ada beban tersendiri nggak sih saat baca skrip dan syuting, terus ngeliat reaksi penonton sejauh ini nih luar biasa banget di sini dan juga di kemarin di Jawa Timur gitu sebagai Suhita gitu. Bebannya mungkin sebenarnya antara beban dan beban sih gitu. Ini kan memang diadaptasi dari novel gitu, jadi semua pembacanya yang memang sudah fanatik sekali pecinta Ning, Hilma dan juga Suhita itu pasti sudah punya visualnya masing-masing gitu. Dan aku harus menjadi visualnya Alina Suhita gitu, itu kan pasti ada beban tersendiri gitu. Tapi balik lagi di sini ya kita hanya memerankan gitu. Itu semua tergantung penonton apakah bisa menerima atau bagaimana gitu. Intinya kayak I'm doing my best gitu. Beban apa lagi ya? Ini film pertama aku menggunakan hijab. Film religi pertamaku juga. Jadi mungkin bebannya para pembaca tuh mengiranya aku in real life adalah Alina Suhita. Alina Suhita ya. Iya. Mungkin itu sih. Oke, tepuk tangan dong. Artis tadi mana? Hampir gini loh. Kayaknya baru ditinggal juga ya sama pacar.
Akhirnya nih, di mana sebelumnya juga kita banyak tahu teman-teman media dan juga penonton tahu kalau kamu adalah memerankan di beberapa film karakternya tuh nggak pernah seserius ini gitu, sebegini bisa kena di hati dan luar biasanya gitu. Semua membawakan ini dengan sangat dahsyat, gimana rasanya dan apa yang mau disampaikan ke teman-teman media dan penonton sih setelah kamu berperan sebagai Rengganis ini Anggia? Assalamualaikum semuanya. Saya Anggika Bausdri berperan sebagai Ratna Rengganis. Pertama terima kasih banget buat rekan media yang udah datang. Terima kasih Bapak Rues, Mas Archie yang udah kasih kesempatan ini untuk memerankan Ratna Rengganis. Ning Hilmah juga. Untuk menjawab itu, pertama aku berterima kasih sama Bapak karena udah kasih saya film yang luar biasa. Biasanya kan komedi, ketawa-ketawa, tapi di sini saya dikasih kesempatan untuk menunjukkan karakter Ratna Rengganis itu awalnya luar biasa. Aku seneng banget, bersyukur banget. Dan awalnya sih pas dikasih, oh ini kayaknya orang ketiga, pelakon. Aduh gimana nih film kayak gini lagi, aduh pusing. Terus aku baca sinopsisnya, terus aku kayak, enggak. Ratna Rengganis adalah sosok yang luar biasa, dan di situ aku malah excited banget untuk bisa memerankan Ratna Rengganis. Dan aku seneng banget film ini bisa mengangkat tokoh perempuan yang segitu kuatnya, segitu punya banyak martabatnya. Pokoknya luar biasa dan happy banget. Aku jujur happy dan sangat bersyukur. Saat di set, untung tadi nggak bareng sama Devina ya. Karena biasanya bersama berdua kan ini, tapi ini gimana sama Omar dan juga sama Nadia Rina pada saat itu? Alhamdulillah dulu pernah ketemu sama Omar di satu project juga, Nadia juga di film sebelumnya. Aku happy karena seperti ngumpul sama teman-teman. Karena mereka semua teman-teman aku, jadi walaupun ini film serius, kita menjalankannya dengan banyak lelucuan dan fun, dan ya seperti ngumpul lagi sama teman-teman. Tepuk tangan dong untuk jadi bagusan pakai bewok atau enggak nih? Wah biasa Mbak, santai Mbak, oke siap, aman Mbak. Enggak, itu kedengeran loh di sini, enggak. Oke, jadi gue pengen sebelum itu gimana saat memerankan ini, karena tadi sebagai pribadinya juga di sini kan membawa kita kayak ada juga yang akhirnya membela, terus kan apa nggak main aja siapa segala macam gitu. Menahan luapan emosi dari karakter lo di sini tuh bagaimana tantangannya yang diberikan oleh sutradara yang ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman media sudah hadir di sore ini. Terima kasih juga Pak Parwes dan Pak Archie dan Hilma sudah memberikan kesempatan untuk menjadi Kang Dharma. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Risyad. Di sini saya berperan sebagai Kang Dharma. Sakitnya ya. Sakitnya. Merasakan Kang Dharma itu seorang Risyad tuh gimana gitu? Oke. Mungkin di antara teman-teman semua pasti sudah ada yang pernah merasakan hal yang seperti Kang Dharma rasakan ya. Ini mungkin relate lah untuk sebagian orang di sini gitu. Di sini tuh saya belajar artinya untuk merelakan seseorang sebenarnya. Dan ternyata ada loh di dunia ini orang yang mencintai pujaan hatinya itu dengan diam. Iya. Bener kan? Diam. Saya juga baru sadar dan awalnya saat saya ditawari peran Kang Dharma ini, setelah saya lihat, saya baca skrip dan semuanya, saya kaget, wow ini peran yang cukup berat karena semua emosi yang dia punya itu dia tahan, dia pendem semuanya. Dan menurut saya itu nggak enak ya. Itu rasanya tuh setiap kita syuting, kalau ketemu Nadia, bawaannya tuh kayak, aduh gimana ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Alina Sweita. Ketemu Alina Sweita. Kalau ketemu Nadia, Andika gitu ya udah kita teman. Betul. Tapi kalau misalkan Alina Sweita, kita pasti di set jaga jarak. Ngobrol juga sedikit berkurang. Coba Alina Sweita kasih senyum ke Kang Dharma. Nah, satu senyum itu bisa mengantar kamu ke Semarang kan? Jadi menariknya di situ, ini pada kadang di in real life berteman banget, tapi pada saat berperan harus ada yang dijaga. Iya, ada barrier yang kita jaga. Karena saat aku syuting pun, yang pasti ketemu tuh pasti sama mereka bertiga terus, selalu sama mereka bertiga. Dan aku tuh merasa emang harus ada batasan.
aku sama Gus Biru di film gak pernah ketemu, Iya, ya kan? Aku iya. sama Alina ketemu, tapi ya ada barrier aja gitu. Jadi aku memang harus menahan terus dari awal sampai akhir syuting. Gitu. Tepuk tangan dong untuk memberikan warna tersendiri di film Hati Suhita. Kenapa? Rano. Pada saat ditawarkan di film ini terus mendapatkan karakter yang sebegitu menantang di tengah keseriusan ini, lu gimana membuat peran ini menjadi ini berkesan banget di teman-teman penonton? Davina, silakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih sekali lagi karena sudah hadir teman-teman media di sini. Saya juga mau terima kasih untuk Pak Karwes, Pak Archie, Ning Hilma, Mas Alim, dan semua orang di sini. Saya Devina Orang, saya berperan sebagai Aruna. Tadi apa Mas Des? Iya. Saya lali. Betul. Ini masih masuk ke karakter Aruna dong. Ini gimana saat mendapatkan peran ini di tengah skenario atau di tengah cerita yang serius ini, tapi kamu memberikan warna yang berbeda di film ini gimana? Sejujurnya waktu pertama kali ditawarin jadi Aruna, saya nggak expect kalau orang ngelihatnya akan ketawa. Karena ketika syuting pun saya nggak mencoba untuk kayak oke, scene ini jadi lucu, enggak, tapi lebih ke itu yang benar-benar saya rasakan sebagai Aruna, sahabatnya Alina yang beneran kesel gitu. Dan saya rasa yang saya ucapkan sebagai Aruna di film ini tuh kayaknya itu yang ada di hati ini nggak sih para penonton, kayak ya elah cerah aja sih kayak gitu kayak ya elah Kang Dharma ngapain sih pakai jenggot gitu kan salah satunya. Ya itu terwakilkan, jadi mewakili suara-suara penonton ya. Sebenarnya itu nggak berniat melucu, tapi pasti yang nonton tuh kayak loh iya itu yang ada di otak saya kayak gitu sebenarnya. Iya. Tapi apa yang bisa kamu dapatkan pasti kan ada value juga yang didapetin sama Devina kan setelah memerankan Aruna, gimana? Sejujurnya banyak banget karena dunia yang ada di film Hati Suhita ini sangat cukup bertolak belakang dengan latar belakang saya. Jadi banyak hal-hal baru ya yang bisa saya dapatkan. Ada jadi malu. Kesamaannya adalah hanya pernah sama-sama curhat di pohon jagung gitu ya. Curhat ya sama ya. Tapi banyak yang bisa diambil pelajaran dari teman-teman, keseruan dan lain-lain dari film ini ya. Betul, salah satunya itu saya pertama kali berhijab dan pertama kali nyetir mobil mahal. Deg-degan kan tuh, sebelahnya kan ada pesawat Deg-degan, yang di rumah saya takut yang nyemplung dikit kan kayak aduh gimana nih gantinya. Saya nggak mampu. Siap, tepuk tangan dong untuk Devina Orang. Terima kasih dong dari Si Dudung sebagai ibu yang juga sabar, tegar, mendampingi, tapi nyuruh cepet deh dong. Boleh ceritain dari si prosesnya gimana bersama dengan Omar, bersama dengan Nadia Rina dan yang lainnya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua pers dan juga tamu undangan yang sudah hadir meluangkan waktu, make a time untuk menonton Hati Suhita. Semoga Allah balas kebaikannya. Amin. Allah memberikan juga kesenangan dan kebahagiaan dan inspirasi untuk melihat Hati Suhita ini ada yang bisa dibawa pulang sebagai inspirasi dalam kehidupan. Yang keduanya ucapkan terima kasih yang paling utama kepada Pak Karwes. Beliau adalah bos saya dari zaman saya umur 15 tahun. Dari zaman nyanyi itu dan Kemon Mudik sampai saya sudah tua, beliau tetap jadi bos saya. Masya Allah, terima kasih atas kepercayaannya Mas Aci, Mas Alim. Terima kasih Ning, juga Ning. Terima kasih Ning Hilma yang sudah mempercayakan karena beliau juga salah satu kontributor, eksekutor, pengambil keputusan siapa yang boleh jadi apa. Nah oleh karena itu ini tentu juga ada perannya Ning Hilma yang alhamdulillah memberikan kepercayaan. Bermain sebagai Umi tentu yang paling menjadi tantangan adalah bahasa. Lidah saya terbiasa lidah bahasa Sunda. Kemudian saya harus belajar bahasa Jawa Timuran dan itu butuh proses mentor tiap kali syuting, memang selalu ada, beribet lidahnya, pegel pasti. Kalau saya lama-lama juga tuh ini berhasil bisa lebihnya itu ngomong temu masih gitu. Sedanya keluar. Ada gitu ya. Teh, ojo ngono berharap saya bisa. Jadi ya itu tantangan baru.
baru, tapi saya suka karena kalau ketemu dengan proyek baru, saya mendapatkan ilmu baru. Walaupun usia saya bertambah tua, tapi ilmunya bertambah, itu membuat saya bahagia bekerja dalam satu proyek. Jadi sekali lagi terima kasih sudah memberikan ilmu baru. Lalu kemudian yang asik di belakang layar, di depan layar boleh yang satu punya barrier sama Alina, yang satu punya, kita harus cuek-cuekan aja ya, karena ini supaya pendalaman acting gitu. Jatuh cintanya nanti pada proses. Kalau di belakang layar mah udah pada ngumpul sekamar loh. Tapi ada ibunya tuh. Workshop ya, ada Umi, ada Umi, gitu kan? Jadi ada Uminya aman. Enggak Umi, enggak gitu. Kan jadi trio kuek-kueknya nih ya, Alina, Dharma, sama Gus Biru pasti sekamar kan? Kita ada saya di situ. Dan alhamdulillah suami saya juga ada di situ. Alhamdulillah ya ada suami. Alhamdulillah. Ya, ini sih punya suami walau di film gitu ya. Jadi kita doakan semoga Mas David hari ini sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Dia tidak bisa hadir, mohon maaf tadi menghubungi saya Jeffrey gitu. Nah itu juga momen besar buat saya bahwa ternyata mempelajari seorang istri yang kemudian samikna wa'atoknya sama suami, tapi kemudian suaminya juga memberikan keleluasaan untuk tetap mempercayai ilmu istrinya itu untuk disampaikan secara setara. Jadi di sini tuh ada sebuah nilai-nilai perempuan sebagai ibu yang tadi dibilang nyuruh anaknya untuk dijodohkan dengan pilihannya, tapi anaknya merasa enak aja. Gitu. Jadi ada ketegasan yang dibalut dengan kasih sayang dan penuh kesantunan bahasa seorang ibu kepada anaknya. Jadi anaknya yang, aduh, yang mak gue minta yang baik, tapi gue harus, tapi gue nggak bisa nolak. Gitu. Ada gitunya. Itu nggak gampang karena saya tipe orang yang to the point, saya tuh orangnya nggak mau nak, nggak boleh nak gitu. Saya tuh cukup tegas gitu. Tapi di sini kan ketegasannya itu harus dibalut dengan kasih sayang bahasanya. Agak pegal juga sih. Aduh, banget ini. Ada gitu-gitunya lah. Memerankan film ini tapi memberikan dampak lain kepada saya. Semoga ini adalah training saya. Suatu saat Allah berikan saya ada suami kan udah biasa. Itu yang kedua yang lain. Terus yang saya sukai juga adalah bahwa film Hati Suhita memberikan sebuah konteks cerita yang baru. Semua orang yang tidak tahu kehidupan pesantren menjadi tahu. Oh gini ya di pesantren. Oh ternyata kalau para Gus ini di atas yang darah biru lah gitu ya. Ngomongnya udah jadi Jawa ya, Masya Allah. Udah bawa ya. Nek darah biru ini kalau mau dijodohkan itu ya harus sama-sama dengan darah biru. Gitu kurang lebih gitu. Jawabnya oke ya, betul. Bos saya yang satu ini yang ahli acting, wah udah bilang oke, alhamdulillah. Tadi Jawa saya oke nggak sih? Apa Sundanya tetap ada? Masya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Nah itu tuh ternyata, oh saya pikir mereka bebas untuk bisa memilih jodohnya, tapi ternyata tidak. Dan menurut saya ilmu yang lain yang saya dapatkan, bahwa kalau kita mau berkomitmen menjalankan sebuah kebaikan, walaupun itu bukan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah akan mudahkan kalau Allah tahu itu kebutuhan kita. Masya Allah. Gitu, itu ilmu yang lain yang saya dapat dari menjadi seorang umi di Hati Suhita. Ada yang lucu lagi, waktu itu Mas Anji, ada adegan yang harus ditujukan bahwa teteh hafal Al-Quran. Hah? Saya langsung gitu, itu yang benar loh Mas, yang macam-macam ya. Anak gue lebih banyak ilmu daripada gue. Nggak bisa, harus gimana? Pokoknya nih kalau penyanyi lagi ngajarin anaknya untuk hafalan setoran. Ini gue ada itu ya, yang bagi setoran kan, tahu kan? Udah kelihatan nggak saya kayak hafal Quran? Masya Allah. Saya langsung gini teh, terus nunjuk, pokoknya dia kayak denger ngegerendeng semua orang, tapi dia tahu yang salah yang mana. Astagfirullah, Masya Allah. Saya jadi terpacu juga untuk jadi ngapal Al-Quran gitu kan. Itu kebaikan lain dari film ini. Semoga acting saya dirasakan dan dinilai oleh para penonton itu memang pas sebagai Umi. Itu tentu cita-cita saya sebagai pemain. Dan yang terpenting apapun yang diberikan oleh Hati Suhita dalam balutan cerita, karena masing-masing karakternya punya keunikan dan punya nilai inspirasi yang berbeda. Itu bisa didapatkan oleh saudara-saudaraku semua dan diceritakan kepada mereka yang belum menonton. Nonton deh, kita itu grupnya ini deh. Nonton deh, kita grupnya ini.
siapa tahu ada grup Umi juga di luar sana. Amin. Grupnya Umi mungkin kalau di Jabar gitu ya, hiburan janda-janda berdaya yang pengen kita belajar dari Umi supaya dapat suami gitu kan, ya kan? Iya, amin, bismillah. Kasih tahu Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arjo. Tadi kita lihat satu pandangan juga pada saat tadi Suita pulang ke rumahnya itu ngademin semuanya, bahkan ngademin penonton juga kayak ini tempat kita pulang nih. Tapi Om Slamet, setelah kita tadi sama-sama di sini menonton ini, sebenarnya value apa sih Om Slamet yang bisa kita nih bawa pulang masing-masing nih Om Slamet? Kalau dari Om Slamet silahkan. Minta maaf, saya sendiri belum nonton film ini. Saya hanya membaca cerita, dan kalau tadi Pak Parves berbicara, saya dengar hampir penonton suka ya Pak. Iya. Penonton tertarik. Kalau saya baca ceritanya, saya menggarisbawahi bahwa cerita ini sangat menarik, khususnya bagi kaum lelaki sombong ini. Aku nggak ngerti tuh si Biru kenapa bisa berpikir begitu. Apalagi Dharma ini. Ini laki-laki apaan sih? Iya. Jadi saya pikir ini pertama kali saya melihat film tidak dikuasai oleh lelaki. Hidup perempuan. Film ini betul-betul bukan mandom, tapi woman. Itu yang menarik bagi saya. Jadi terus terang Pak Parves, kenapa nggak dulu dibikin film ini? Waktu saya muda gitu. Nah kalau muda Om Slamet jadi Gus Biru atau jadi Kang Dharma? Pokoknya ini bego dua orang. Waduh, saya akan mengawini kamu tapi nggak jadi mengawini walaupun cinta. Ini yang satu juga melepas begitu aja. Saya pikir ini Pak juga berubah. Nah, jadi buat saya terus terang aja ya, mungkin seorang laki-laki dan seorang bapak seperti saya harus nonton film ini. Yes. Supaya merasa paling hebat itu jangan kelewatan. Bahwa tanpa perempuan di samping kita, rasanya dunia akan kacau. Jadi kamu kalau sendirian gak usah alasan. Kalau kamu dapat lelaki dua sabrnya kacau juga nanti. Jadi persoalan bagi saya, film adalah potret kehidupan. Dan kalau sudah bilang potret kehidupan dan dibikin bagus, pasti produksinya Parves. Yo, tepuk tangan dong. Terima kasih. Demikian saya terima kasih kepada masyarakat, dan hari ini kita bisa bangga karena zaman saya film Indonesia masih minder Pak ya. Tapi zaman sekarang, hari ini khususnya, kita sudah bisa punya bargaining posisi kepada pemerintah. Oke. Nah itu penting, itu aja. Siap. Jadi selebihnya saya lagi belajar, mempelajari Biru lagi, mempelajari Dharma lagi. Kumaha bisa bego begitu. Tepuk tangan dong orang-orang. Cara saya berbicara segala macamnya itu tuh saya sangat melihat Ning Hilma di YouTube. Ning Hilma banyak sekali menjadi pembicara gitu. Saya look up to Ning Hilma banget sih gitu, dari saat dia menjadi pembicara, mungkin bisa dilihat di scene-scene saya menjadi guru gitu. Itu beda sekali dengan waktu saya ada di rumah menjadi seorang istri gitu. Jadi dari situ sih saya melihatnya. Oke, siap.